Verdi Sambo CS tak bisa mengelak lagi. Istri Baikuni Wibowo secara ajaib muncul sambil membawa barang bukti vital pembunuhan Brigadir J. Penyidik tim SUS terbelalak saat tahu isinya. Jadi istri Baikuni ini dengan polosnya itu memberikan external hard disk. Unfortunately, gara-gara itu juga ya suaminya dipecat dong. Jadi mungkin akan menyesal. Kenapa tidak dia memusnahkan barang bukti tersebut ya? Tapi barangkali nalurinya mengatakan wah ini adalah bukti yang penting, sehingga dia harus simpan, mungkin sebagai alat apalah, alat bargaining atau apa dan lain sebagainya. Tapi intinya justru kepolosan istrinya yang membuat Baikuni akhirnya harus menghadapi proses dan bahkan kalau tidak salah menjadi tersangka juga ya, bersama Cuk Putranto dan lain sebagainya. Kan pada hari ini sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri bahwa proses sidang KKEP terkait menyangkut permasalahan Duren 3 tetap harus segera digelar, dituntaskan. Ini merupakan wujud komitmen dan ketegasan Bapak Kapolri untuk segera menuntaskan setiap permasalahan yang terkait menyangkut masalah kasus Duren 3. Dan semuanya berjalan secara paralel. Artinya bahwa tim SUS, tim sidik tetap berjalan dan fokus ya untuk menyelesaikan berkas perkara. Kemudian tim KKEP ya, Kadipropam dan Pak Karwatprof demikian juga selama 30 hari ke depan ini harus fokus dan segera menuntaskan permasalahan sidang KKEP. Kasus pembunuhan Brigadir J tak henti-hentinya memanas. Polisi telah selesai menjalani rekonstruksi pembunuhan Brigadir J bersama para tersangka. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sempat mengakui kalau tim penyidik sempat ada ketakutan untuk mengusut kasus ini. Namun, tim SUS bentukan Kapolri berhasil membongkar semuanya secara perlahan. Seluruh tersangka kini tak bisa mengelak lagi. Mereka adalah bawahan Verdi Sambo, yakni Kombes Agus Nurpatria, Kompol Cuk Putranto, dan Kompol Baikuni Wibowo. Kompol Baikuni Wibowo bersama Kompol Cuk Putranto disebut sebagai dua orang yang sempat menyimpan dan merusak rekaman CCTV yang terpasang di pos pengamanan depan rumah dinas Verdi Sambo. Inspektur Pengawasan Umum Polri, Komisaris Jenderal Agung Budi menyebutkan mengaku mendapat perintah merusak CCTV dari Verdi Sambo, Arif Rahman, dan Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan. Hendra adalah Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri. Dikutip dari Geridot dari Foto Kita yang melansir dari pemberitaan majalah Tempo edisi 22 Agustus 2022, penyidik menemukan rekaman DVR CCTV tersebut setelah penyidik menggeledah rumah Kompol Baikuni Wibowo pada tanggal 9 Agustus 2022 lalu. Sebelum menyerahkan rekaman kamera itu ke Verdi Sambo, Cuk mengaku menontonnya bersama Baikuni Wibowo dan Arif Rahman serta Agus Nurpatria. Cuk dan Baikuni merupakan anggota tim intelijen 2 Satuan Tugas Khusus Merah Putih yang dipimpin langsung oleh Verdi Sambo. Pada tanggal 9 Agustus 2022, mereka menggeledah sudut-sudut rumah Verdi Sambo, rumah dinas Baikuni, serta sejumlah lokasi lain. Dari rumah Baikuni, polisi menyita laptop yang digunakan untuk menonton rekaman CCTV Pos Satpam. Tetapi beberapa barang bukti ada yang rusak bahkan hilang. Saat tim hendak balik kanan, istri Baikuni mendadak muncul dari dalam rumah. Ia menghampiri personel tim khusus sambil membawa kotak harddisk eksternal. Ini tidak sekalian dibawa, kata istri Baikuni, seperti ditirukan oleh penyidik. Ia lantas menyerahkan perangkat penyimpanan data itu kepada penyidik. Saat tiba di Mabes Polri, tim khusus membuka isi memori eksternal itu. Menurut seorang penyidik, tim terperanjat ketika mengetahui isinya. Di sana ada dokumen rekaman CCTV Pos Satpam yang selama ini mereka cari. Seperti ada tanda Tuhan dalam penyidikan ini, ucap seorang penyidik kepada Tempo dengan girang. Kamera pengawas itu berada persis di sebelah rumah dinas Verdi Sambo. Rekaman tersebut menjadi bukti mutakhir untuk menegaskan Verdi Sambo, Richard, Ricky, dan Kuat Maruf termasuk Putri merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J.
Dari rekaman itu, terlihat Putri masuk ke rumah dinas pukul 17.16 waktu Indonesia Barat menggunakan mobil Lexus B1 MHA diiringi Ricky dan Kuat. Sedangkan Brigadir J dan Baratu Prayogi Iktara, ajudan Ferdi Sambo yang lain, hanya sampai di teras pekarangan. Pukul 17.21 waktu Indonesia Barat, Ferdi Sambo datang dengan menumpang Lexus B3194 RFP. Ia berhenti setelah melewati sekitar 5 meter dari pagar rumah. Saat Ferdi Sambo turun, Prayogi melihat pistol Ferdi jatuh. Ferdi yang sudah mengenakan sarung tangan hitam memungut pistol tersebut. Ia tiba sekitar 2 menit setelah Putri. Saat Ferdi Sambo hendak masuk ke rumah, pistol HS9 yang dibawanya terjatuh. Dalam reka ulang 30 Agustus 2022 kemarin, Ferdi Sambo memeragakan menjatuhkan pistol Glock 26. Seorang ajudan bernama Romer yang saat itu berstatus saksi terlihat terburu-buru memungut dan menyerahkannya. Rekaman CCTV itu juga menguatkan dugaan polisi sebelumnya bahwa Brigadir Yosua dieksekusi di ruang tamu. Video ini juga yang menguatkan polisi menjadikan Putri Chandrawati sebagai tersangka pembunuhan. Langkah Kamarudin tegas, bakal ada kejutan di kasus Ferdi Sambo. Langkah pengacara Baradae, Kamarudin Simanjuntak mengejutkan di kasus Ferdi Sambo. Bahkan, dia terang-terangan bakal ada tersangka baru dalam peristiwa pembunuhan Brigadir J di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri itu. Kami juga ada membuat laporan baru, yaitu laporan dengan pasal 317 KUHP, JO 318 KUHP, JO pasal 55 tentang penyertaan dan atau pasal 56 tentang perbantuan, ujar Kamarudin kepada genpi.co. Sabtu 10 September 2022. Menurut dia, pihaknya akan melaporkan Putri Chandrawati dan Bribtu Martin Gabe yang diduga diperintah oleh Ferdi Sambo maupun oleh Kapolres tentang tuduhan mereka kepada almarhum Yosua. Tetapi setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan tidak terbukti atau tidak ditemukan peristiwanya. Kamarudin juga membantah semua tuduhan soal pelecehan seksual yang dilakukan mendiang Brigadir J kepada Putri Chandrawati. Tidak mungkin seorang ajudan itu bisa masuk ke ruangan utama komandannya, kecuali dipanggil, ungkapnya. Kamarudin meyakinkan laporannya yang kedua akan ditindaklanjuti dan ditetapkan tersangkanya. Karena laporan mereka sudah SP3, jadi kita melapor balik. Yang pertama mengaku diperkosa di Duren 3 tidak terbukti, dipindah menjadi diperkosa di Magelang. Itu kan terlalu jauh lompatan lokus deliktinya, antar kota, antar provinsi, bebernya. Dia menjelaskan pada tanggal 7 Juli sebelum kembali ke Jakarta, mereka berbicara 4 mata. Ibu Putri di kasur, Brigadir J duduk di lantai, mereka bicara 4 mata kurang lebih 15 menit. Jadi, rasa tak mungkin atau wanita yang dilecehkan masih mau berbicara 4 mata dengan predatornya, pungkas Kamarudin.